Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Prayoga dengan NPM G1F02256. Kami dari kelompok 7 eh, yang beranggotakan tiga orang. Yang pertama itu ada Ahmad Sobari dengan NPM 56, 58, dan juga Karimudin dengan NPM 64. Baik, di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir UTS, yaitu dengan studi kasus algoritma pencarian dalam sistem cerdas. Yang dimana sebuah sistem cerdas ini dirancang untuk membantu pencarian informasi dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik kepada pengguna berdasarkan preferensi lokal, cuaca, biaya, dan juga kategori wisata, sejarah, alam, kuliner, dan juga lain-lain. Sistem ini harus mampu mencari dan juga menyajikan hasil pencarian dengan cepat dan akurat berdasarkan data yang terus diperbarui. Untuk itu, pemilihan algoritma pencarian yang efisien menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem. Jadi dari studi kasus yang tadi, di sini kami telah mengambil kesimpulan bahwasanya kami mengambil algoritma, yaitu algoritma kolaboratif filtering, yang dimana untuk kolaboratif filtering ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan dan juga menggunakan kolaboratif filtering dan juga Grab Search, yang dimana algoritma ini digunakan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata yang lebih baik dan juga personal berdasarkan preferensi pengguna dan juga hubungan antara wisatawan lainnya. Lalu selanjutnya untuk tahapan-tahapan yang kami kerjakan itu terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada pemilihan algoritma, yang kedua ada implementasi dalam sistem cerdas, yang ketiga ada evaluasi kinerja algoritma, yang keempat simulasi penyelesaian kasus, dan yang terakhir itu referensi dan juga jurnal pendukung. Baik, untuk penjelasan taks akan dijelaskan oleh Ahmad Sobari. Kepada Ahmad Sobari saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang untuk tes yang dikerjakan oleh masing-masing anggota. Dimana untuk tes pengumpulan data dan juga untuk penentuan tempat wisata itu telah statusnya selesai yang mana dikerjakan oleh Wanda Prayoga. Dan yang kemudian itu adalah implementasi algoritma kolaboratif filtering atau CF sudah selesai yang mana oleh saya sendiri yaitu Ahmad Sobari. Dan yang selanjutnya itu adalah implementasi Graph Search untuk pencarian rekomendasi juga telah selesai yang mana dikerjakan oleh Karimudin Pratama. Dan yang kemudian itu adalah evaluasi dan uji coba sistem rekomendasi telah selesai, serta juga penyusunan laporan akhir telah selesai karena dikerjakan oleh semua anggota. Baiklah, selanjutnya itu adalah pemilihan dari algoritma itu yang kami gunakan. Yang mana di sini kami menggunakan algoritma kolaboratif filtering atau CF dan plus ditambah graph search. Untuk kelebihan yang kami dapat di sini itu adalah rekomendasi lebih akurat dan berbasis data pada pengguna lain. Hanya saja kekurangan yang ditunjukkan itu adalah membutuhkan dataset yang besar untuk hasil yang lebih optimal. Dan yang algoritma yang selanjutnya itu adalah breadth first search atau BFS, yang mana kelebihan dari algoritma tersebut adalah menemukan semua destinasi dalam jarak tertentu, tapi kekurangannya itu adalah kurang efisien jika data yang terlalu besar. Dan yang berikutnya itu adalah algoritma Deep First Search, yang itu adalah DFS, yang memiliki kelebihan untuk eksplorasi kategori tertentu, tetapi memiliki kekurangan yang tidak optimal jika pencarian tidak optimal untuk melakukan pencarian pada objek wisata terbaik. Dan yang terakhir itu adalah a search star, yaitu memiliki kelebihan yang mana itu adalah optimal untuk pencarian berdasarkan faktor tambahan, baik itu faktor lokasi ataupun biaya, tetapi memiliki kekurangan membutuhkan heuristik yang tepat untuk efisiensi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya itu adalah implementasi dalam sistem cerdas, yang mana pada penerapan algoritma yang digunakan itu, yang pertama data pengguna dan wisata dikonversi ke dalam bentuk graf.
Dan yang kedua itulah collaborative filtering digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dengan referensi yang mana serupa. Dan yang terakhir itu adalah group search yang digunakan itu untuk menemukan wisata yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di lapangan. Itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Sobari. Untuk selanjutnya itu implementasi dalam sistem cerdas. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Karimudin Pratama. Pada Karimudin Pratama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan implementasi dalam sistem cerdas. Untuk implementasi dalam sistem cerdas, jelasan seluruh tahapan implementasi. Yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada proses pencarian dengan CF, tiga stopping kriteria, dan empat ada penyajian hasil. Untuk pengumpulan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data destinasi wisata diambil berdasarkan lokasi, rating, jumlah ulasan, dan kategori wisata. Kemudian yang kedua, preferensi pengguna ditentukan berdasarkan tipe wisata yang pengguna sukai serta dana pengguna yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu proses pencarian dengan CF. Yang pertama ada stage awal dengan memulai dengan data preferensi pengguna berdasarkan riwayat perjalanan atau ulasan yang diberikan. Kemudian dua, Neighbor Selection yaitu menentukan destinasi wisata berdasarkan tempat yang disukai oleh pengguna serupa. Kemudian stopping kriteria. Stopping kriteria ini itu menghentikan pencarian ketika daftar rekomendasi sudah memenuhi ambang batas kesesuaian dari preferensi pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyajian hasil, mana penyajian hasil itu menampilkan rekomendasi wisata yang paling sesuai dengan preferensi pengguna dan menyediakan opsi eksplorasi lain berdasarkan tren atau wisata populer dalam kategori serupa. Kemudian ada evaluasi kinerja algoritma. Yang pertama yaitu ada bagaimana Anda mengevaluasi keefektifan algoritma pencarian dalam sistem ini. Eh, untuk evaluasi kinerja algoritma yang kami lakukan yaitu evaluasi keefektifan algoritma kolaboratif filtering dalam sistem rekomendasi dilakukan dengan mengukur kecepatan, akurasi, dan efisiensi memori. Kecepatan eksekusi diuji dengan menghitung waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna dan dianalisis dalam skala data yang besar untuk memastikan sistem dapat bekerja secara optimal. Akurasi rekomendasi dievaluasi dengan metrik seperti mean absolute error atau MAE atau root mean square error dalam kurung RMSE guna membandingkan prediksi sistem dengan preferensi sebenarnya pengguna. Umpan balik pengguna juga digunakan untuk menilai beberapa relevan hasil rekomendasi dibandingkan dengan pilihan manual. Kemudian kedua yaitu metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja algoritma. Untuk metrik yaitu pertama yaitu ada waktu eksekusi seberapa cepat sistem menentukan rekomendasi. Kemudian kedua akurasi rekomendasi seberapa relevan hasil yang diberikan. Dan yang ketiga efisiensi memori penggunaan memori dalam penyimpanan data. Kemudian simulasi penyelesaian kasus. Diagram alir sistem rekomendasi
pariwisata dengan menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Yang mana yaitu yang pertama dimulai, kemudian menginput data pengguna, kemudian identifikasi pengguna dengan preferensi serupa atau user based collaborative filtering, kemudian menentukan destinasi wisata yang disukai oleh pengguna serupa dalam kurung item based kolaboratif, kemudian ranking destinasi berdasarkan kesamaan preferensi, kemudian menampilkan rekomendasi wisata terbaik ke pengguna dan memberikan opsi eksplorasi lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Karimudin Pratama. Eh, Selanjutnya itu yang terakhir ada referensi dan juga jurnal pendukung. Yang dimana kami mengambil dari jurnal yang pertama itu implementasi metode kolaboratif filtering pada algoritma sistem rekomendasi destinasi wisata di Aceh. Itu linknya ada di sini dan juga yang kedua itu kami mengambil referensi dari jurnal yaitu penerapan kolaboratif filtering untuk sistem rekomendasi objek wisata Riau Pesisir. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.